Saudari-saudara, Ibu Bapak dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur berjumpa kembali dalam rangkaian ibadah keluarga di malam hari ini. Mari sebelum bersama kita merenungkan dan bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan, kita bersatu di dalam doa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk malam hari ini, ketika di dalam perkenan-Mu Engkau himpunkan kami sebagai keluarga, suami istri, anak-anak, bahkan hadir menantu cucu, dan di sekitar sabda-Mu yang hendak kami baca, kami renungkan kembali. Terima kasih untuk kesempatan indah ini. Karuniakanlah bagi kami kuasa Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh mengerti kehendak-Mu melalui firman yang akan kami baca dan renungkan, lalu melakukannya di dalam warna keseharian kami untuk memuliakan Bapa di sorga. Yang Engkau Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, bersabdalah, kami anak-anak-Mu mendengarkannya. Amin. Saudari-saudara, Ibu Bapa, kaum muda, anak-anak dan remaja yang Tuhan Yesus kasihi, bersama-sama kita membuka Mazmur pasalnya yang ke-126. Mazmur 126 ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-6 sesuai dengan daftar bacaan Sabda Guna Dharma Krida, bacaan Alkitab Sinode Gereja Protestan Indonesia bagian Barat di hari ini. Mazmur 126 ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-6, demikianlah kutipan menurut kitab Mazmur ini. Saya akan membacanya di dalam teks bahasa Indonesia masa kini, Lembaga Alkitab Indonesia. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Yerusalem, kita seperti bermimpi. Kita terus tertawa dan menyanyi gembira, sehingga bangsa-bangsa lain berkata, Tuhan telah melakukan hal-hal yang hebat bagi mereka. Memang, Tuhan telah melakukan hal-hal yang hebat bagi kita, sebab itulah kita bersukacita. Ya, Tuhan, pulihkanlah keadaan kami, seperti sungai kering berair lagi di musim hujan. Semoga orang yang menabur sambil menangis menuai dengan bersorak-sorai. Orang pergi menabur benih di ladangnya sambil bercucuran air mata. Ia pulang dengan menyanyi gembira, membawa berkas-berkas panenannya. Demikianlah bacaan Alkitab kita pada hari ini. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Allah dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pemuda, anak-anak, dan remaja yang Tuhan Yesus kasihi, ekspresi kegembiraan yang secara khusus didaraskan oleh sang pemazmur seiring dengan sair-sair syukur atas pengalaman masa lalu yang mereka alami sebagai umat, dan menjadi memori atau kenangan betapa campur tangan Allah hadir di tengah-tengah peristiwa dan sejarah kehidupan mereka. Kalau ditanya peristiwa apakah itu, berulang-ulang muncul di sini tentang sukacita, kegembiraan, pemulihan keadaan, dan tentang Allah yang telah melakukan hal-hal yang hebat. Sudah pasti menunjukkan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan umat Allah dalam hal ini atas peristiwa yang lalu. Kalau hari Minggu yang lalu paling tidak kita mengingat tentang peristiwa Eksodus umat Allah dari perbudakan di Mesir, bahkan peristiwa Eksodus umat Allah keluar dari pembuangan di Babilonia, semua menjadi memori sekaligus peristiwa yang monumental dalam kehidupan umat, dan mereka hayati itu sebagai campur tangan Allah di dalam peristiwa mereka yang pelik. Jadi betapa di masa lalu peristiwa yang dialami oleh umat menjadi bagian dalam perjalanan kehidupan mereka yang pelik, tapi sungguh mereka merasakan kehadiran Allah yang hadir dan memeluk mereka, sehingga ekspresi kegembiraan itu bagaikan peristiwa ketika mereka alami sendiri campur tangan Allah yang telah memeluk mereka, merangkul dan merangkum mereka. Bahkan masih kita ingat di hari Minggu yang lalu, dari keempat penjuru bumi, utara, selatan, timur, dan barat, Allah telah merangkul mereka, dan di dalamnya
totalitas penyertaan itu dialami mereka, dan pada saat ini dalam nada yang sama mereka bersyukur atas penyertaan dan kasih sayang Tuhan dalam momen-momen sejarah itu. Dan yang sudah pasti Mazmur yang di dalamnya berisi akan pujian sekaligus ratapan umat tentang kerinduan pemulihan yang mereka alami, yang pasti adalah bahwa Tuhan pernah pulihkan mereka kembali setelah dalam proses pembuangan di Babilonia dan kembali ke tanah air mereka. Peristiwa perjuangan yang tak mudah dalam proses memulihkan kembali kondisi Yerusalem yang porak-poranda menjadi gambaran tentang bagaimana Allah hadir dan mereka mengalami semua kemajuan yang berarti dan bermakna. Bahkan sampai dan dengan ketika bait suci itu pun yang telah hancur porak-poranda karena invasi Babilonia, tapi kemudian ada kesempatan untuk membangun kembali bait suci yang kedua atau bait suci Zerubabel itu, dan mereka menjadikan momentum tentang pemeliharaan Allah di dalam kehidupan mereka. Kalau kita masih ingat dalam sejarah betapa bait suci yang pertama atau bait suci Salomo yang bisa bertahan 4 abad, bait suci yang kedua atau Zerubabel bait suci ini justru bertahan 5 abad atau 500 tahun. Dan di dalamnya meskipun dalam kondisi tidak semegah bait suci Salomo, tapi tentang pemulihan dan restorasi Yerusalem dan secara khusus dibangunnya kembali bait suci, justru akhirnya menjadi tempat ketika umat hadir untuk menaikkan puji-pujian dan syukur atas karya penyelamatan Allah dalam sejarah perjalanan kehidupan mereka. Dan apa yang direfleksikan dalam Mazmur pada malam hari ini dengan berulang-ulang menggambarkan tentang bagaimana Tuhan telah melakukan hal-hal yang hebat di dalam kehidupan mereka, sehingga ekspresi kegembiraan itu mereka naikkan baik dalam nada pujian maupun di dalam sorak-sorai dan di dalamnya sukacita besar yang dialami. Tapi mereka rindukan bahwa itu tidak hanya terjadi hanya di dalam kondisi di sekitar bait suci saja sebagai sentrum atau sebagai pusat, tapi pusat sukacita yang terjadi di sekitar bait suci itu akan merebak dan secara khusus memberi dampak juga bagi seantero negeri di mana pemulihan itu terjadi. Mereka imani sungguh bahwa pekerjaan berat yang mereka alami, sejarah masa silam yang suram, kondisi pelik yang mereka alami berubah menjadi situasi di mana Allah memeluk mereka, pemulihan restorasi terjadi, bahkan kemudian di dalamnya apa yang telah mereka tabur di situ dilukiskan bagaikan dengan mencucurkan air mata. Mereka menuai berkas-berkas tuaiannya itu dengan sorak-sorai. Pekerjaan berat, menabur, kemudian justru dimahkotai dengan kehidupan oleh Tuhan yang telah mengembalikan mereka kembali ke tanah air untuk sebuah proses pemulihan yang terjadi yang di dalamnya mereka alami. Umat dalam hal ini mendapat anugerah untuk kemudian di dalamnya mengingat, di dalamnya hadir dan memaknai memori yang pernah di dalamnya mereka alami sebagai bagian peristiwa dan pengalaman penyertaan Tuhan. Dan memori itu meneguhkan mereka bahwa perjalanan ke depan mereka tidak akan pernah sendiri, tapi kemudian di dalamnya adalah sebuah perjalanan kebersamaan dengan Tuhan sendiri yang telah hadir dalam bentang sejarah kehidupan mereka, dan mereka mengimani sungguh dalam perjalanan itu mereka tidak pernah sendiri. Proses inilah yang mau kita refleksikan seiring dengan kita mengingat bahwa sebagai manusia kita mendapat anugerah untuk menjaga memori tentang keberadaan kita manusia, humanity's collective memory di dalam diri kita masing-masing. Dan itu menjadi sebuah anugerah karena sejatinya manusia bukan lagi manusia kalau kemudian di dalamnya kita menatakan kehidupan dan memaknai kehidupan kita tanpa pernah mengingat akan apa yang pernah terjadi. Dan kita hadir bahkan memaknai kemanusiaan kita secara utuh, itu justru karena di dalamnya kita boleh memaknai kehadiran di masa lalu atau sejarah di masa lalu justru adalah sebagai ruang perjumpaan antara kita sendiri dengan Allah, yang kalau mau digambarkan di dalam nyanyian pesiaran umat ketika mereka hadir di sekitaran bait suci lalu kemudian mengingat semua perjalanan di masa lalu. Tuhan telah memulihkan keadaan bagi Yerusalem. Tuhan telah membangkitkan kembali sukacita dan sorak-sorai,
sehingga kemudian di dalamnya justru menjadi kesaksian tentang kebaikan Tuhan yang juga dilihat oleh orang lain. Dan proses pemulihan itu meneguhkan mereka bahwa apa yang telah mereka alami di masa lalu sungguh meneguhkan di masa kini mereka tidak sendiri, dan itu memberikan kekuatan bagi mereka untuk melangkah ke masa depan bersama-sama dan dengan Tuhan sendiri. Karenanya seiring dengan tema yang kita renungkan pada malam hari ini, bersandar pada Tuhan, moga adalah kita semua pribadi, keluarga, dan gereja yang boleh memaknai hari-hari perjuangan kita sebagai bagian dari proses kita mensyukuri akan perjalanan kita bersama-sama dengan Tuhan. Menjadi pertanyaan kita semua bahwa apakah dan di manakah sekarang aku berada, dan aku sedang melakukan atau sedang berbuat apa, dan aku akan menjadi orang seperti apa. Semua pun turut dibentuk dari perjalanan akan peristiwa masa lalu yang menjadi memori dan kenangan kita, yang di dalamnya meneguhkan kita pada saat ini bahwa apa yang sementara kita lakukan tidak akan pernah sia-sia ketika Allah sendiri pun turut campur tangan dan mengambil bagian di dalam perjalanan kita itu, dan di dalamnya memberikan spirit bagi kita untuk melangkah ke hari esok di dalam pengalaman bahwa jika Allah telah menyertai di masa lampau, hari ini sebagai bagian dari pemberian yang terbaik yang telah Allah berikan, meneguhkan bahwa kita tidak sendiri. Kita punya pengharapan menyongsong hari esok juga di dalam penyertaan Tuhan. Karena biarlah kita belajar untuk tetap bersandar pada kekuatan Tuhan, dan di dalamnya mengalami tentang kebaikan yang telah Tuhan hadirkan di hari-hari kehidupan kita. Sebagai pribadi, sebagai keluarga dan gereja, kita bersyukur bahwa kita tidak lupa di mana kita dahulu dan apa yang telah kita lakukan. Di dalamnya kita bersaksi bahwa yang pernah terjadi dahulu, bahkan apa yang telah kita lakukan, adalah pengalaman kebersamaan dengan Tuhan sendiri yang juga hadir dalam realitas sejarah kehidupan kita. Karena tetaplah terus bersandar kepada Tuhan. Sini dengan apa yang boleh kita rencanakan untuk apa yang mau kita lakukan di hari esok dan masa depan. Pengalaman pembelajaran di masa lampau memberikan peneguhan tentang kasih setia Tuhan yang tak pernah berkesudahan. Yakin dan percayalah bahwa pekerjaan berat seperti apapun, usaha, karya, niat-niat baik yang kemudian kita nyatakan dengan semua bentuk perbuatan baik tidak akan pernah sia-sia. Setiap asa, semangat, dan keringat kita pasti akan bermakna ketika di dalamnya ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Pekerjaan berat menabur akan dimahkotai dengan kehidupan oleh Tuhan yang telah mengembalikan kita di dalam kekinian untuk mensyukurinya sebagai berkat-berkat terindah yang kita peroleh di hari ini. Dan itu meneguhkan kita untuk melangkah dengan bersyukur di masa yang akan datang. Mengakhiri renungan ini, saya sengaja membawa sebatang lidi, dan ini menjadi sebuah gambaran ilustrasi tentang bagaimana keberadaan kita yang mudah rapuh dan kemudian di dalamnya patah. Bahkan dalam kondisi yang semacam itu, ketika kita menghadapi persoalan berat, sekalipun kita berusaha untuk bisa lentur bagi sebatang lidi ini, tapi toh pada akhirnya bisa patah juga. Tapi batang lidi ini akan paling tidak punya kekuatan yang kemudian di dalamnya dia bersikap lentur, apalagi kalau kemudian di dalamnya dia bersandar pada misalnya sebatang penggaris metal semacam ini. Kalau kemudian sebatang lidi ini kemudian kita tempelkan pada penggaris ini, maka tidak akan mudah ketika di dalamnya kita mencoba untuk membuatnya melengkung atau berusaha untuk mematahnya. Penggaris metal ini akan paling tidak memberikan semacam gambaran tentang kekuatan yang menjadi sandaran bagi sebatang lidi ini untuk tetap kuat. Semoga gambaran sebatang lidi ini adalah keberadaan kita yang belajar bersandar tentang pengalaman kebersamaan dan kehadiran Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, sehingga seberat apapun persoalan pergumulan yang sementara kita hadapi, selama kita bersandar kepada kekuatan dan kasih sayang Tuhan, kita akan selamat. Dan proses itulah yang kemudian kita pelajari pada malam hari ini, bahwa Tuhan telah memberikan, menyertai, menganugerahkan, dan melakukan hal-hal yang hebat di dalam pengalaman dan kehidupan kita, sehingga itulah menjadi sumber utama alasan kita untuk
bersukacita. Bersandarlah tetap terus kepada Tuhan, dan bagikan sebatang lidi ini yang kemudian di dalamnya dia dikuat oleh penggaris ini, menjadi gambaran tentang kita yang akan tetap terus belajar bersandar kepada kekuatan Tuhan. Selamat melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Yakin dan percayalah bahwa kita tidak akan pernah sendiri, tapi di dalamnya bersama-sama dengan Tuhan kita menyongsong masa depan yang jauh lebih bermakna dan berarti. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari Ibu Bapak Saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena kami yakin dan percaya pengalaman kami di masa lalu yang telah membentuk kami, sungguh-sungguh memberikan kepada kami memori dan ingatan tentang siapakah kami, di mana di dalamnya Tuhan selalu hadir. Sehingga jika saat ini kami melakukan banyak hal, itu semata-mata karena kami yakin dan percaya Engkau pun yang sudah senantiasa hadir di masa lalu bersama-sama dengan sejarah kehidupan kami, menjadi memori dan kenangan bahwa itu sungguh-sungguh di dalamnya kami tidak sendiri, tapi bersama-sama dengan Tuhan, sehingga kami punya kekuatan dan ketabahan untuk melangkah dan memaknai hari esok dengan penuh syukur, dan di dalamnya penuh dengan pengharapan. Tolonglah seperti apa kami akan jadi, itu akan sangat bermakna dan berarti kalau Engkau sendiri hadir bersama-sama dengan kami ya Tuhan Yesus. Karena bantulah dan kuatkanlah kami, sehingga kami selalu punya alasan bersukacita dan bersyukur, karena sejatinya kasih sayang Tuhan sajalah yang membuat segala sesuatu, asa, semangat, air mata, dan keringat kami begitu berarti. Bagikan setiap kami yang menabur benih dengan mencucurkan air mata, lalu kemudian pulang dan menyanyi dengan gembira, membawa hasil tuaian dan berkas-berkas panennya itu. Lumbung-lumbung kami penuh, dan itu menjadi alasan kami bersukacita. Itu semata-mata karena Tuhan sendiri yang hadir, memulihkan keadaan kami, sehingga yang kering kerontang menjadi tanah subur, tumbuh beragam macam pengharapan, yang di dalamnya ya Tuhan Yesus Kristus berbuahkan sukacita, di mana Engkau sendiri hadir dan menguatkan, meneguhkan kami, untuk di dalamnya kami kuat melangkah, sembari punya alasan bersyukur atas semua kebaikan yang telah Tuhan beri bagi kami. Karena bantulah kami semua sebagai keluarga, suami istri dan anak-anak, yang akan selalu berterima kasih untuk semua kebaikan Tuhan, dan sungguh-sungguh menguatkan dan meneguhkan kami untuk belajar keras, bekerja keras, berusaha keras. Apa yang kami perjuangkan tidak akan pernah sia-sia, itu semata-mata karena kebaikan Tuhan bagi kami. Dan biarlah di dalam Engkau jualah kami menata masa depan kami dan melakukan banyak hal, lalu kemudian kami berhasil. Itu semata-mata karena Tuhan hadir di dalam kehidupan kami. Rahmati kami sebagai orang tua, sebagai suami istri, dan hadir bersama-sama dengan semua yang kami kasih di tengah-tengah keluarga-keluarga kami. Berikanlah kekuatan, kesehatan, sehingga kami mampu menata akan kehidupan rumah tangga kami dengan baik. Anak-anak kami yang merancang masa depan, Engkau berkati dengan proses belajar, proses kuliah, sekolah, dengan semangat yang kemudian Tuhan karuniakan, sehingga jerih payah di dalam Engkau tidak akan pernah sia-sia. Mereka menuai akan proses belajar yang baik, apa yang mereka dambakan dan cita-citakan boleh berhasil. Dalam rencana untuk mencari pekerjaan, mencipta lapangan kerja, atau apapun rencana yang akan dibuat, perkenan Tuhan berkati anak-anak kami ya Tuhan, kaum muda kami yang merancang masa depan yang baik, serta yakin dan percaya bahwa mereka tidak pernah sendiri. Tuhan memberkati setiap kerinduan, harapan dan cita-cita mereka. Orang-orang tua kami Engkau rahmati dengan kesehatan, sehingga mereka melihat anak, menantu, cucu, bahkan cicit dalam kehidupan mereka dengan penuh sukacita, sekalipun memutih rambut dan dalam kondisi lemah, tapi di dalam kasih dan rahmat Tuhan, mereka melihat anggota keluarga yang mereka kasihi selalu dalam berkat-berkat dan penyertaan Tuhan. Itu meneguhkan mereka dengan penuh sukacita bahwa mereka tidak pernah sendiri, tapi Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan keluarga yang di dalamnya nama Tuhan dimuliakan. Berkatilah gerejamu yang di dalamnya hadir dalam bersaksi, bersekutu dan melayani. Engkau himpunkan kami sehati, sepikir, sejiwa, seperasaan dan setujuan untuk memaknai panggilan dan kehidupan kami, sembari kami selalu bersyukur bahwa di dalam Engkau jualah kami berarti dan berbuah sebagai gereja, dan kemudian apa yang kami nyatakan bermakna juga bagi orang lain. Engkau rahmati kami sebagai presbiter, unit-unit misioner, bahkan segenap keluarga jemaat
untuk bersama-sama dengan kekuatan Tuhan, bersekutu, bersaksi, dan melayani, yang kemudian di dalamnya berterima kasih karena apapun dalam proses pertumbuhan jemaat, buah-buah yang kemudian dituai, dan setiap berkat yang diterima, itu biarlah hanya untuk lebih besarnya kemuliaan Tuhan Yesus Kristus sebagai Sang Kepala Gereja. Engkau rahmati bangsa dan negara kami, berkati dengan hikmat bagi pemimpin-pemimpin kami. Mereka mengayomi segenap warga masyarakatnya, bahkan setiap warga masyarakat yang hadir untuk merajut niat-niat dan kehendak baik, akan selalu Tuhan rahmati untuk bekerja dengan baik demi kemaslahatan warga masyarakat. Dan kami yakin bangsa kami akan keluar dari krisis seiring dengan penyertaan dan kasih sayang Tuhan, sehingga apa yang boleh kami rindukan dan kami harapkan, sungguh-sungguh Engkau pulihkan, dan babak baru dalam kehidupan kami boleh kami capai. Proses vaksinasi yang sementara ini berlangsung Engkau rahmati dan berkati, sehingga ia berbuah baik dengan warga masyarakat yang kemudian di dalamnya semakin sehat dan punya ketahanan tubuh seiring dengan hadirnya pandemi COVID-19. Hanya cinta Tuhan sajalah sehingga kiranya program ini dapat berlangsung dalam perkenan dan waktu, seiring dengan apa yang telah diatur, apa yang telah terjadwal, semuanya bermakna bagi segenap warga masyarakat di seantero penjuru Nusantara ini, bahkan kerinduan dari bangsa-bangsa yang juga sementara melakukan program yang sama. Di dalam Engkau tidak akan pernah sia-sia ya Tuhan, sehingga kiranya program ini dapat berlangsung di dalam perkenan-Mu. Kami berdoa secara khusus bagi saudara-saudari kami yang ada di Nusa Tenggara Timur yang terdampak dengan badai tropis siklon Seroja yang memberikan kondisi sehingga saudara-saudari kami di Nusa Tenggara Timur mereka terpuruk dan berada dalam kondisi tanggap darurat. Engkau jualah akan menyertai setiap insan yang dengan punya niat baik membantu, dan dalam perkenan Tuhan pemulihan akan terjadi bagi saudara-saudari kami di Nusa Tenggara Timur, dan kemudian di dalamnya ya Tuhan mereka punya kekuatan. Tuhan hadir di santero penyintas yang berusaha untuk kembali pulih, dan kemudian di dalamnya menjalin kehidupan yang jauh lebih baik dengan selalu berpengharapan bahwa masih ada selalu masa depan. Begitu juga bagi saudara-saudara kami yang ada di Malang, Jawa Timur, karena terdampak dengan gempa bumi. Tuhan rahmati dengan kekuatan, pemulihan, sehingga di dalam Tuhan sajalah kembali kehidupan yang mereka rindukan, mewarnai hari lepas hari keseharian kehidupan mereka dapat tertata kembali dengan baik. Terima kasih untuk malam hari ini ya Tuhan Yesus Kristus. Kami pertaruhkan akan kehidupan kami dan rencana kami di masa depan. Tuhan sajalah akan menguatkan dan meneguhkan kami, sehingga kami boleh hayati akan kehidupan kami dengan penuh syukur, karena kami yakin kami tidak sendiri, tapi kami selalu bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan, yang menguatkan dan meneguhkan kami. Dan selalu berterima kasih bahwa kami merasakan kehadiran dan tuntunan Tuhan di hari-hari kehidupan kami. Ampuni akan dosa dan salah kami ya Bapa. Jadilah seturut dengan maksud dan kehendak-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu bapa, saudara-saudara, anak-anak, kaum muda dan remaja yang Tuhan kasihi, kita melangkah kembali bersama-sama dengan Tuhan, sembari bersyukur bahwa kita tidak pernah sendiri. Jeripaya kita di dalamnya tidak akan pernah sia-sia. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita akan berjumpa kembali di hari Rabu yang akan datang, di dalam perkenan dan kasih sayang Tuhan untuk kita. Tuhan memberkati. Amin.